Kasus jual beli organ di dunia internasional. Penjualnya mungkin butuh uang, pembelinya tidak bisa menunggu terlalu lama. Antrian donor organ secara legal yang biasanya lama. Maka hadirlah orang ketiga sebagai perantara yang kerap kali mengambil banyak keuntungan. Biasanya dijual ke siapa sih organ-organ ini? Kita lihat ceritanya pemirsa. Biasanya organ-organ ini dijual ke siapa? Karena data dari NRC secara global, negara Swatini ini adalah negara terbesar yang memiliki angka penjualan organ secara ilegal terbesar di dunia. Mungkin negara ini termasuk asing di telinga Anda pemirsa karena negara ini baru berubah nama pada tahun 2018 lalu dari Swaziland menjadi Swatini pemirsa. Di Rumah Sakit Raleigh Fitkin Memorial Hospital pada tahun 2013 mereka diduga memperjualbelikan organ tubuh manusia dan di sana memang kebutuhan organ meningkat karena ada praktik muti atau praktik perdukunan tradisional yang berkembang di sana. Bahkan di sana jual beli organ tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke sejumlah negara tetangga Eswatini yaitu Afrika Selatan dan juga Mozambik. Sementara di dalam negeri pada 2016 pihak kepolisian di Bandung sempat membongkar yang namanya sindikat penjualan ginjal. Pada saat itu menurut tersangka orang yang menjual ginjalnya hanya mendapatkan upah 80 sampai 90 juta rupiah hanya untuk satu ginjal. Sementara si tersangka yang menjadi perantara menawarkan ginjal yang sudah dia beli seharga 225 juta rupiah. Dan apabila orang yang sudah menjual ginjalnya seharga 80 sampai 90 juta rupiah ini berhasil menemukan orang lain yang juga ingin menjual ginjalnya, maka dia mendapatkan upah sebesar 10 juta rupiah. Kita lihat data dan fakta lainnya pemirsa, organ apa yang paling dicari di dunia untuk diperjualbelikan. Data menurut WHO yaitu Lembaga Kesehatan PBB, ternyata organ yang paling dicari di dunia adalah kornea mata yang segar yang dihargai 20.000 bukan rupiah tapi dolar Amerika Serikat. Kalau saya cek nilai tukar mata uang asing pada pagi ini, angka kornea segar artinya harganya lebih dari 275 juta rupiah. Di urutan kedua ada tulang dan juga ligamen. Bayangkan pemirsa, 5.000 dolar Amerika Serikat ini hampir 69 juta rupiah. Dan tentu saja ginjal yang angkanya mencapai kalau dirupiahkan lebih dari 2 miliar rupiah. Dan ternyata dari seluruh angka jual beli organ tubuh segar di dunia, 75%-nya adalah ginjal yang paling banyak dicari. Dan ada juga paru-paru dan jantung yang paling mahal menurut WHO karena harganya mencapai 300.000 dolar Amerika untuk paru-paru. Ini sekitar hampir 4,2 miliar rupiah untuk satu paru-paru dan jantung 500.000 dolar Amerika Serikat. Artinya harganya mencapai 7 miliar rupiah untuk satu jantung. Dua organ ini adalah yang paling mahal harganya menurut WHO, sementara yang paling banyak dicari adalah ginjal tadi. Lalu timbul pertanyaan, sebenarnya hal ini legal atau ilegal? Ini tergantung bagaimana kita melihat dan memaknai konteksnya. Kalau kita katakan sebagai donor organ, ini legal. Tapi kalau jual beli organ, ini ilegal pemirsa. Saya masih mengutip data dari WHO, Lembaga Kesehatan PBB. Jadi di seluruh dunia ini secara global setiap tahunnya ada lebih dari 100.000 transplantasi organ manusia. Dan fakta lainnya yang mencengangkan, 5 dari 10 transplantasi organ ini ialah ilegal. Artinya setengah dari 100.000 transplantasi organ setiap tahunnya secara global ialah ilegal pemirsa. Secara global angka ini di tiap negara memang berbeda-beda presentasenya maksud saya. Karena ada sejumlah faktor pembeda mulai dari regulasi negara yang berbeda-beda juga. Ada juga pandangan pribadi, ada yang menganggap itu boleh, tidak boleh, bahkan halal atau haram. Dan juga ada kemampuan medis dari segi peralatan kesehatan di negara-negara tersebut. Lalu timbul juga pertanyaan dari kalau tadi adalah 5 organ yang paling dicari, ini adalah 5 daftar harga organ yang termahal. Tadi saya mengutip data WHO, untuk yang ini saya mengutip data Medical Transcription pada tahun 2012. Artinya untuk saat ini mungkin saja harga organ-organ ini sudah lebih mahal. Dan ternyata kalau tadi ada jantung dan paru-paru yang mahal, untuk saat ini menurut Medical Transcription ternyata yang paling mahal adalah ginjal. Karena satu ginjal dihargai 3,8 miliar rupiah. Di urutan kedua ada hati 2,3 miliar rupiah. Lalu jantung ternyata ada di urutan ketiga 1,7 miliar rupiah. Sumsum tulang belakang yang per 1 gramnya saja dihargai 306,6 juta rupiah pemirsa. Dan di urutan kelima usus kecil kita dihargai kurang lebih 36 juta rupiah. Timbul pertanyaan lagi, sebenarnya siapa target pemilik dari penjualan organ ini pemirsa? Tentunya dalam konteks
pasar gelap. Jadi keuntungan dari pasar gelap ini pemirsa secara global angkanya bisa mencapai 600 juta dolar Amerika Serikat sampai 1,2 miliar rupiah. Jika kita konversikan ke rupiah, angka 600 juta rupiah ini saja sudah mencapai 8,3 triliun rupiah. Dan ternyata lumbung organ gelap biasanya adalah di daerah miskin dan secara global daerah miskin itu yang paling banyak terjadi perdagangan organ ini adalah negara tetangga kita, Filipina, di ibu kota mereka yaitu kota Manila. Dan biasanya organ-organ gelap yang diperjualbelikan di Filipina ini dijual ke negara asing seperti Amerika Serikat dan juga Jepang. Ini secara global. Lalu bagaimana di dalam negeri kita pemirsa? Di Indonesia saya meng-highlight 2 kasus yaitu pada beberapa waktu lalu ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun berinisial NG yang ternyata pada saat ditemukan tewas tanpa bola mata dan juga tanpa kulit kepala. Kasus ini ditangani oleh Kepolisian Sektor Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat dan ternyata anak NG yang berusia 12 tahun ini almarhum tidak hanya kehilangan bola mata dan juga kulit kepalanya karena sejumlah organ dalamnya juga hilang dalam kondisi dada dan perut yang terbelah. Ini di Jawa Barat. Di Polda Riau juga ada kasus serupa yaitu anak perempuan berinisial ABP 11 tahun almarhum. Dia juga meninggal dunia dengan kondisi yang tidak wajar dan ternyata anak perempuan ini sejumlah organ lunaknya juga hilang. Dan diduga kedua kasus ini terkait dengan jual beli organ manusia, pemirsa. Sebenarnya bagaimana prosedur donor organ yang legal di dalam negeri? Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, kalau konteksnya adalah donor organ ini menjadi legal. Tapi kalau jual beli organ ini menjadi ilegal. Dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di kawasan Jakarta Pusat menjadi salah satu rumah sakit rujukan nasional untuk donor organ ini. Prosedurnya secara umum, pertama, calon pendonor dan calon penerima organ bisa bersama-sama mendaftar dan biasanya calon pendonor dan calon penerima organ ini memiliki hubungan darah. Untuk kemudian pihak rumah sakit, dalam hal ini tim advokasi transplantasi akan melakukan screening. Kalau dinyatakan boleh, tidak ada unsur jual beli dan tidak mengganggu kesehatan keduanya, maka donor organ bisa dilakukan. Dan kali ini pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan tengah membentuk yang namanya Komite Transplantasi Organ dan Jaringan Nasional. Nantinya kalau komite ini sudah ditetapkan dan sudah berdiri, diharapkan donor organ bisa berjalan lebih cepat sehingga menekan angka jual beli organ ini, pemirsa. Lalu apa hukumannya bagi orang yang melakukan jual beli organ secara ilegal? Indonesia sudah punya dasar hukumnya dalam bentuk undang-undang. Pada tahun 2009 terbit yang namanya Undang-Undang Kesehatan, tepatnya di nomor 36 pasal 192 junto pasal 64 ayat 3 yang mengungkapkan setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Artinya mereka yang menjual dan juga membeli secara ilegal organ tubuh ini bisa terkena sanksi. Artinya pemirsa pastikan bahwa kondisi tubuh Anda sehat karena kondisi tubuh Anda atau organ Anda tidak senilai dengan nilai uang yang dikomersialkan dan ada sanksi yang akan menjerat Anda jika Anda melanggarnya.